airway. Apa aja sih airway yang harus kita siapkan gitu ya untuk pemeriksaan? Yang pertama di sini ada yang pernah lihat alat ini? Intubasi. Kan intubasi, ini namanya OPA, bukan OPA Korea ya. Oropharyngeal airway ya, bukan. Kalau intubasi beda lagi, nanti teman-teman akan belajar di proses kritis ya. Ini OPA fungsinya untuk membuka jalan nafas ya. Oke, nanti saya akan jelaskan cara pemakaiannya saat praktikum ya. Nah, di sini yang kedua ada yang tahu ini apa? Neck collar ya. Neck collar ini di sini fungsinya untuk stabilitas di area cervical ya, leher. Nanti saya ajarin cara penggunaannya seperti apa. Dan yang terakhir untuk di airway kita siapkan suction ya. Ini juga harus disiapkan. Jadi 3 alat ini kita gunakan untuk tindakan di airway. Ya. Nah, setelah airway yang kedua ada breathing. Nah, di breathing apa aja yang disiapkan? Yang pertama ada selang oksigen. Yang kedua ada oksigen. Biasanya kalau oksigen di rumah sakit dia udah sentral ya. Jadi harus kita siapin bawa oksigen, tapi udah harus dipasang. Terus di sini breathing nggak selamanya pasien gawat darurat ini nafasnya stabil ya, walaupun tadi cepat misalnya ya. Ada juga pasien-pasien dengan kondisi gagal nafas. Nah, kalau pasiennya sudah gagal nafas, maka kita menggunakan ambubrate untuk membantu pernapasannya atau ventilasinya. Atau kalau misalnya sudah tidak bisa menggunakan ambubrate, biasanya kita langsung intubasi tadi ya, bisa saya sambungkan ke ventilator. Jadi fungsi parunya sementara diambil alih oleh alat. Ya, jadi alat yang mengatur tekanan, volume, gitu ya, untuk pasiennya bisa bernafas. Ya, itu untuk breathing. Nah, setelah ini kita masuk ke circulation. Untuk circulation, berarti kalau circulation berhubungan sama perfusi ya. Nah, berarti kondisi-kondisi shock atau kondisi yang menyebabkan shock ini harus kita atasi. Alat-alatnya di sini ada infuser, ya. Terus ada NGT, ya, kateter. Ini teman-teman siapkan untuk di sirkulasi, ya, bisa disiapkan. Terus ada handscone steril, ya, ada yang tahu handscone steril untuk apa? Untuk pemasangan kateter ya, kateter steril ya. Jadi harus tetap menggunakan handscone steril. Terus ini urine bag ya. Oke, nah itu alat-alat yang harus disiapkan untuk pengkajian fisik, pemeriksaan fisik ya pada kasus kegawatan mulai dari airway, breathing, circulation dan disability. Dia pengkajian kesadaran pakai GCS ya. Tapi teman-teman bisa siapkan juga analyze untuk pemeriksaan pupil ya. Oke, untuk alat ada yang mau tanyakan dulu? Sambil kita jalan aja ya. Di sini teman-teman saya mau tanya dulu, kalau ada pasien kondisi kegawatan di IGD, saya teman-teman lagi dinas di IGD, ada pasien datang dengan kondisi kegawatan, apa yang akan teman-teman lakukan? cek jalan Cek jalan nafas. Yang harus teman-teman lakukan adalah cek respon dulu. Pak, Bu, bisa dengar suara saya sambil teman-teman cek skor GCS ya. Kalau GCS-nya ada, berarti teman-teman tahu bahwa pasien masih bernyawa, ya, masih ada nyawanya. Tapi kalau cek respon GCS-nya nggak ditemuin, teman-teman langsung cek nadi radikalis. Ya, kalau nggak ada nadi karotis berarti langsung RJP. Ya, nanti RJP-nya kita di prasat selanjutnya. Nah, terus di sini yang harus teman-teman pahami juga adalah 2 tipe pasien yang datang ke IGD. Ada pasien trauma, ada pasien non trauma. Kalau pasien trauma berarti pasien apa? Kecelakaan gitu ya. Kalau pasien non trauma penyakit kronis ya, misalnya jantung atau diabetes yang sudah komplikasi gitu ya, stroke. Nah, itu pasien-pasien non trauma. Nah, di sini ada beberapa perbedaan yang harus teman-teman bisa tentukan gitu ya untuk tindakan pasien trauma dan pasien non trauma. Contohnya untuk airway. Nah, untuk di airway itu kan ada cervical control ya. Kita membuka jalan nafas tapi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau pasien yang non trauma, di sini kita bisa membuka jalan nafas pasien dengan teknik head tilt chin lift ya. Sehingga jalan nafasnya bisa terbuka. Ya, kita pun bisa melihat kira-kira jalan nafasnya apa yang menghalangi. Ya, tapi kalau pasiennya ternyata pasien trauma, maka kita buka jalan nafasnya dengan teknik jaw thrust ya. Jaw thrust itu
3 jari di belakang leher pasien ya untuk memfiksasi area servikal. Telunjuk saya bisa tahan ke area bahu pasien, dan jempol saya akan buka mulut pasien ya. Jadi gini, saya gambarin ya. 3 jari itu di leher pasien ini ya. Telunjuk saya akan nahan ke bahu pasien sebagai tahanan saya, dan jempol saya buka mulut pasien. Jadi kalau pasiennya butuh jaw thrust, kita nggak bisa sendiri teman-teman, butuh partner untuk ngecek ya. Karena kalau pasiennya resiko cedera servikal, maka ketika kita melakukan jaw thrust, ini posisinya harus seperti ini terus, nggak boleh berubah. Ya, jadi terus aja kayak gini. Makanya tadi di sini harus dilepas ya. Nah, dipegang seperti ini, maka tindakan yang lain bisa dilakukan oleh tim yang lain. Kalau di rumah sakit ada resiko cedera, terus teman-teman lihat, Bu, tapi kok nggak dipegangin gitu ya? Gak ada neck collar, terus perawatnya nggak megang, kemungkinan sudah dimodifikasi. Bisa juga nanti dikasih bantalan biasanya ya di area belakang leher pasien, dikasih bantalan untuk memfiksasi ya area servikal pasien. Nah, itu tadi ya perbedaan pasien trauma dan non trauma. Nah, sekarang kita masuk ke airway teman-teman. Ketika kita masuk ke airway, teman-teman tahu sign simptom apa yang biasanya ditemukan pada kasus kegawatan yang bermasalah di airway? Apa aja? Bersihan. Biasanya teman-teman menentukan, wah ada masalah nih di airway, harus saya tindak. Nah, suara nafas ya, ada suara nafas yang paling sering. Sebenarnya suara nafasnya banyak ya, tapi ini yang paling sering teman-teman temukan. Yang pertama ada stridor. Stridor itu suaranya kayak ngorok ya. Jadi kondisi lidah jatuh ke belakang akibat adanya penurunan kesadaran, refleksnya berkurang gitu ya, sehingga dia jatuh ke belakang. Yang kedua ada gargling. Kalau gargling ini suaranya akibat ada penumpukan cairan atau darah misalnya ya. Nah, kita lihat di sini misalnya, oh saya mendengar suara gargling. Nah, kalau gargling, kita kan buka dulu jalan nafas nih, ya kan? Kita lihat dulu, mau lihat nih, tadi kalau misalnya yang non trauma pakai head feel chin lift. Kalau yang trauma pakai jaw thrust. Kalau sudah tahu, misalnya nih pasien non trauma, oke, oh suaranya stridor. Stridor itu berarti ada kondisi lidah Jatuh ke belakang. atau bisa juga ada benda masuk ya. Misalnya dia sebelumnya makan cilok atau bakso sedap gitu ya di dalam jalan nafas. Berarti yang harus kita siapkan adalah Opa. Ya, tadi jangan lupa kalau ada pasien datang handscoon ya. Ya. Karena pasien IGD itu kita nggak bisa lakukan ya, takutnya ada pasien yang penyakitnya menular atau tidak ya. Ini oropharyngeal airway, teman-teman harus ukur dulu panjang oropharyngeal airway sesuai dengan panjang jalan nafas pasien. Ya, dikira-kira aja cara mengukurnya dari telinga ke mulut. Kayak pengukuran NGT ya, kayak gitu. Nah, nanti kalau di IGD biasanya nggak perawat nggak gini lagi ya, perawat nggak ngukur-ngukur lagi apa namanya opaknya, karena mereka biasanya sudah mulai tahu atau sudah hafal, oh ini mah panjangnya segini, biasanya pakai yang apa gitu ya ukurannya. Nah, bahayanya kalau misalnya dia kegedean atau kepanjangan, dia akan nongol, nggak masuk semua gitu ya. Atau kalau kekecilan, resikonya ketika dia masuk dia nggak membuka jalan nafas, jadi tertutup jalan nafasnya ya. Jadi harus sesuai dengan panjang jalan nafas pasien. Nah, sekarang gimana cara masukinnya? Kan ini kalau dimasukin bentuknya kayak gini ya, dia membuka jalan nafas ya, kayak gini nih. Cara masukinnya teman-teman nggak boleh langsung masukin kayak gini ya. Kenapa? Karena kalau masukin kayak gini sama aja teman-teman kayak malah ngedorong lidahnya makin masuk atau bendanya malah makin masuk ya. Jadi teman-teman nanti cara masukinnya kebalikannya kayak gini ya, masukin kayak gini. Kenapa harus kayak gini? Karena ketika teman-teman masukin kayak gini, teman-teman akan nahan lidahnya maju dulu ke depan ya. Ketika lidah sudah masuk atau kita sudah ada di pangkal lidah, baru kita putar ya. Jadi kalau misalnya udah masuk, lidahnya kita atur, masukin ke dalam gitu ya, bukan masukin ke dalam, bawa ke depan gitu ya, dimasukin lagi, dibawahin, baru kita putar ya. Ini udah masuk, sudah tidak terdengar suara stridor, berarti sudah sesuai masuk ke jalan nafas ya. Yang kedua, ketika sudah dilakukan pemasangan opak, teman-teman jangan lupa fiksasi. Tapi fiksasinya ingat ya, karena ini di area wajah, jadi tolong sedikit estet ya. Kasihan pasiennya ya, walaupun pasiennya nggak sadar, terus teman-teman pasang dengan apa namanya fiksasi menggunakan laser terus nggak rapi, nanti jadinya nggak enak dilihat gitu ya, apalagi di wajah.
yang masih belum bisa ngerobekin plester pakai tangan. Nah, di IGD hati-hati ya, jangan sibuk nyari gunting ya. Nah ini untuk fiksasinya teman-teman bisa pakai teknik kupu-kupu ya. Kalau misalnya ternyata masih goyang, teman-teman bisa sebaliknya. Jadi nanti kayak bentuk X. Ya, ke atas ke bawah. Nah, ini kan namanya opa di sini bolong ya tengahnya. Ini adalah untuk mengeluarkan dan masukin udara. Jadi jangan sampai teman-teman fiksasi ininya ditutup. Ya, bukan membuka jalan nafas, tapi itu namanya nutup jalan nafas, nutup usia pasien ya. Oke, ini hati-hati ya. Jadi ini harus terbuka. Nanti ketika sudah terpasang, stridornya sudah hilang, tapi ternyata suara garglingnya masih ada. Ya, berarti apa yang dilakukan? Suctioning ya. Nah, suctioning ini nanti saat ujian, teman-teman udah pernah ujian suction ya. Nanti saat ujian di IGD ini nggak harus sesuai prosedur, tapi teman-teman harus sesuai. Misalnya ketika suction ada mesin suction, sambungin dulu ya, terus nanti teman-teman lakukan suction. Suctionnya ini bisa di luar dan bisa teman-teman agak masuk ke dalam, tapi nggak boleh terlalu masuk ya, bagian sini aja, cepat, nggak boleh lama. Oke? Nah kalau sudah di sini airway clear ya, jadi nanti teman-teman kan akan ada leader, nanti lapor ke leadernya, leader airway clear. Kalau sudah tidak terdengar suara nafas ya, tadi tidak terdengar gargling, tidak terdengar stridor ya, berarti sudah aman jalan nafasnya. Nah itu pasien yang non trauma. Kalau pasien trauma, sebelum teman-teman pasang OPA, ini teman-teman lakukan dulu pemasangan neck collar ya. Neck collar ini bisa di-adjust teman-teman. Jadi nanti disesuaikan sama panjang leher pasien ya. Biasanya nanti kita ukur dulu leher pasien, nanti disesuaikan di sini. Ya, ini bisa diatur. Nah, ini kan bisa dibuka nih tubuhnya. Nah, kalau misalnya lehernya panjang, ini bisa kita tarik. Ya, ditarik jadi lebih panjang. Kalau misalnya mau makin panjang atau lebih panjang, dia tinggal ditarik. Nanti kalau misalnya udah sesuai, tinggal di lock lagi. Ya, sampai ke kunci. Nah, untuk pemasangan neck collar ini teman-teman nggak bisa sendiri, butuh tim. Ya, jadi nanti kan satu orang kan fiksasi tadi jauh keras gini ya. Nah timnya nanti akan bantu memasang collar itu disusuri dari bawah ya. Ini. Ya, jadi nanti timnya membantu untuk memasangkan neck collar. Ada yang tahu alasan kenapa neck collar tengahnya bolong? Ini tadi kalau misalnya ada tindakan yang harus pasiennya tracheostomi gitu ya, atau teman-teman untuk ngecek nadi karotis ya, jadi gampang, nggak harus masuk gimana ini gitu ya, jadi tinggal teman-teman selipin ke sini ya. Jadi ini sengaja didesain bolong untuk mempermudah teman-teman melakukan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan nanti breathing ya. Oke, sampai di sini RW ada mau ditanyakan dulu? Paham ya tindakan untuk RW? Jadi fokusnya pengkajian adalah suara nafasnya, cek apa sumbatannya, gimana cara membuka jalan nafasnya, dan tindakannya apa. Ya tadi suction ataupun pemasangan orofaringel RW. Oke ya? Oke, sekarang kita next. Misalnya yang bagian RW langsung lapor, leader RW clear, gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke breathing. Di breathing, apa yang harus diperhatikan teman-teman? Apa yang harus dikaji? Pola nafasnya. Ingat, dulu, listen, and feel. Ingat itu aja, kalau di breathing. Look, apa yang dilihat? Pergerakan dada. Pergerakan dadanya. Kita lihat ekspansi dada kanan dan kirinya sama enggak, gitu ya. Terus lihat otot bantuan nafas tambahan. Dia butuh effort banget enggak ketika bernafasnya sampai otot nafas tambahnya otot nafas tambahannya bergerak, gitu ya. Atau cuping hidung ya. Listen, apa yang didengarkan? Suara nafasnya. Suara nafas, betul. Kalau tadi di RW kan suara nafas yang kita dengar adalah suara nafas yang kita dengar tanpa stetoskop. Kalau di breathing ada stetoskop, berarti kita gunakan stetoskop untuk mendengarkan suara Nafas. di mana aja teman-teman ngecek suara nafas?
Bronhial, ya, terus vesikuler, vesikuler. Nah, dibuka lagi ya. Ya, pempis respinya. Apa yang dinilai ketika mendengarkan suara nafas di bronhial, bronkofesikuler dan vesikuler? Inspirasi dan inspirasi. Inspirasi, ekspirasi, terus suara nafas tambahan ya, bisa misalnya wheezing atau ronki gitu ya, itu sebagai data tambahan teman-teman. Oke? Oke, Bu. Look sudah, listen sudah, feel. Apa yang dirasakan? Hembusan. Hembusan. Jadi kita cukup ngecek hembusan nafas pasien aja. Ya, nafasnya kuat atau tidak, sama nggak kanan dan Kiri. ya. Oke, kalau sudah dilakukan pengkajian, kita sudah dapat datanya, pola nafasnya berapa, terus ngecek tadi bantuan nafas, otot nafas tambahannya seperti apa, baru kita lakukan tindakan. Kalau nafasnya masih ada dan tadi masih ritmenya teratur, cuman cepat misalnya atau lambat, maka kita bantu dengan pemberian terapi oksigen. Ya, terapi oksigen. Nah, tapi kalau ketika kita cek breathing, ya misalnya di look tidak ada tanda-tanda pergerakan dada, di listen tidak ada suara nafas, gitu ya, maka kita kan tahu di situ pasien ada henti nafas, ya. Maka yang kita lakukan bukan pemberian terapi oksigen, tapi langsung pemasangan amubek, ya, pemberian amubek sambil dirujuk, bukan dirujuk ya, dilaporkan untuk pemasangan intubasi, ya. Kalau pasiennya henti nafas, oke? Ya. Nah, ini nanti akan saya ajarkan di RJP ya, cara penggunaan amubek seperti apa. Oke, nah breathing selesai. Berarti nanti teman-teman bisa lapor ke leader. Leader breathing clear, ya. Oke, ada yang bertanyakan dulu di breathing? Cukup? Oke, kita lanjut ke circulation. Circulation, apa yang harus teman-teman perhatikan? Tanda gejala apa yang muncul? Akral dingin, Akral dingin, terus Sianosis. terus Ada perdarahan eksternal. pendarahan eksternal atau Tidak. Terus CRT bisa. Tekanan darah itu yang jelas bahwa nanti ya, itu yang gampang dilihat ya. Nah, sama halnya dengan airway tadi. Untuk circulation, ini kita harus bisa membedakan antara pasien trauma dan pasien non trauma. Kalau pasien trauma, kita fokus pada pendarahan eksternal. Kalau ada pendarahan berarti kita hentikan dengan cara DEP, ya, dengan diseimbangkan pemberian cairan. Ya. Tapi kalau pasien non trauma, dia kan nggak ada pendarahan eksternal ya. Yang kita curigai ada pendarahan di dalam atau memang ada gangguan perfusi di jantung. Maka untuk pasien yang non trauma, untuk circulation yang utama kita cek adalah aktivitas jantung menggunakan EKG. Jadi kita lihat aktivitas jantungnya. Karena gini, ketika jantung sudah mulai ada gangguan irama atau ada henti jantung, maka sirkulasi di dalam tubuh akan berhenti atau tidak optimal. Ya, jadi itu yang dibedakan ya. Kalau misalnya pasiennya non trauma, nanti satu ujian dapat kasus yang non trauma, teman-teman jangan fokus nyari luka terbuka atau pendarahan masif gitu ya, karena pasiennya non trauma nggak akan ada luka terbuka gitu ya. Tapi yang harus fokus adalah di mana jantungnya. Ya, berarti cek nadi karotisnya, kalau nggak ada cek RCP ya, untuk biar jantungnya bisa bergerak. Nah, sekarang kalau teman-teman udah ketahui nih ada tanda-tanda shock pada pasien, ya, saya kasih contoh pasien yang non trauma ya, pasien trauma ya. Kalau pasien non trauma kan tadi langsung tindakan ya, pemberian cairan, gitu ya. Sekarang saya tanya dulu deh sebelum lebih jauh, kondisi shock itu kondisi seperti apa sih? Bukan shock, bukan ya? Shock itu apa sih? Kondisi cairannya drop gitu, jadi Bu banyak yang keluar. Kalau perdarahan berarti perdarahannya terbuka, terus perdarahannya masif, jadi masih banyak darah yang keluar. Betul ya, jadi shock ini adalah kondisi di mana tubuh seseorang ini membutuhkan resusitasi cairan. Ya, kebutuhan cairan di dalam tubuhnya itu butuh banyak, bisa akibat pendarahan atau bisa akibat tadi jantungnya tidak maksimal sehingga tidak perfusi ke seluruh organ ini nggak maksimal. Ya, makanya kita harus berikan cairan untuk membantu mengurangi resiko shock tadi. Ya, maka tindakan yang harus teman-teman lakukan pertama, ya, misalnya pada pasien trauma adalah ngedep atau memberhentikan pendarahan. Yang kedua, kita siapkan infusen. Udah ujian infusen? Udah. Akan saya ulangi ya. Jadi nanti infusetnya teman-teman dipasang beneran ke pasien ya, saat ujian ya, benar ke pasien. Tapi saya akan lihat teman-teman bener nggak bawa alatnya apa aja.
Ya, terus prosedur utamanya seperti apa saya mau ngeliat. Misalnya pemasangan infus itu kan si selang ini akan diisi air dulu ya, ini kan dipenuhi air dulu baru boleh disambungkan ke IV line. Jangan sampai teman-teman fokus pasang selang baru terakhir masukin cairan. Nah, kayak gitu yang akan saya lihat. Ya, jadi nggak akan sedetail waktu teman-teman ujian infus ya, tapi saya mau ngeliat secara garis besar benar nggak teman-teman tindakan infusnya seperti apa. Oke? Nah, pasang infus. Untuk di IGD, infus jangan teman-teman tanya berapa tetesan. Ya, karena kalau di IGD biasanya di los, ya diguyur, bahkan biasanya dia sampai ditekan, dia sih cairannya cepat masuk. Dan jangan kaget kalau ada pasien dirawat, infusnya ini ada di 4 jalur, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Banyak banget. Karena dia kondisinya udah shock berat, dia udah dehidrasi berat. Ya, jadi cairannya sudah susah ngejarnya sehingga jalurnya harus banyak. Ya. Oke, sekarang teman-teman udah ngelakuin tindakan. Saya pasang infus, ya siapkan juga yang infusnya. Ya. Sekarang kasusnya gini, saya mau coba teman-teman biar lebih muter ya otaknya ya. Pasiennya udah dapat infus, tiba-tiba ketika sudah dapat infus, pasiennya udem. Apa yang akan teman-teman lakukan? Hentikan cairan. Hentikan cairan. Tekanan darah masih turun, nadi masih tidak teraba. Shock ini kondisinya kurang cairan loh. Kalau kita hentikan, bengkak, semuanya bengkak. Ini kan jalurnya 4 nih, semua bengkak. Apa yang akan dilakukan? Oke, pasang kateter. Pasang kateter. Kita siapkan apa aja kalau kateter? Gel, terus apa lagi? Bag, sama steril ya. Ini teman-teman lakukan secara steril betulan ya, beneran ya. Jadi nanti saat pelaksanaan teman-teman melakukan tindakan pemasangan kateter secara steril, tapi nggak usah panik karena kan kalau waktu ujian kateter beneran sendiri-sendiri itu kan ada yang kelewat sedikit on ya. Kalau teman-teman kan tim, misalnya udah pakai set steril, udah buka ininya ada kelupaan gel, tinggal minta tolong temennya pasangin gel. Ya, jadi nggak harus panik on gitu kan yang buka lagi, nggak usah, tinggal minta tolong sama temennya. Tapi tetap steril ya, jadi tekniknya tetap teman-teman lakukan dengan steril. Ya. Pasanglah kateter, nggak saya ulang ya, udah bisa ya. Pasang kateter, set. Nah, Ferdi udah disambungin ke urin bag. Z. 0 urinnya. Nggak keluar. Kenapa tuh? Coba foto fisiologinya di KMB dipakai lagi. Dia bengkak. Tok. Cairan dia sih ke ekstra seluler ya. Terus pasti urin nggak masuk, pasti tekanan darah nggak akan naik. Jadi ya. keluar ya. Nah, berarti yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menggunakan hak kolaborasi. Dok, pasiennya udem, cairannya shift ke ekstra, resepin furosemid. Tahu furosemid apa? Furosemid ini adalah golongan diuretik. Diuretik itu adalah menarik cairan gitu ya. Jadi walaupun kita tidak punya hak untuk memberikan obat, tapi kita punya hak kolaborasi untuk ngasih saran sama dokter. Dok, ini hasil analisa saya, cairan masuk, pasien bengkak, pasien udem, cairan urin nggak keluar atau urin nggak keluar sama sekali. Ini kemungkinan cairannya shift, dok. Kasih furosemid, dok, buat narik cairan. Ya, nanti dokternya nggak akan nganggap teman-teman sepele. Dokternya mati. Wah, ini perawatnya pintar, dia bisa menganalisis gitu kan ya. Nanti urusan dosis furosemidnya dia dokter yang ngatur. Ya, ketika sudah berikan furosemid, tunggu beberapa saat, maka lihat yang terjadi. Udemnya hilang, urinnya keluar, tekanan darah sudah mulai naik. Nah, jadi teman-teman bisa menyelesaikan hal-hal seperti itu, gitu ya. Jangan cuma melihat dari eksternal, misalnya pendarahan di dep berhenti, gitu ya. Tapi justru secara fisiologis tubuh teman-teman harus hafal. Makanya waktu pas di kardio saya ingat anatomi fisiologi jantung. Karena ketika teman-teman melakukan tindakan tanpa tahu fisiologi cara kerja organ tersebut, akan bingung, ya enggak? Tapi kalau misalnya teman-teman tahu, oh cairan masuk 4 labu, urin outputnya berapa, hitunglah balance cairannya. Oke, sudah balance cairannya yang masuk sama yang
keluar. Evaluasi lagi tanda-tanda shock, tekanan darah sudah mulai naik, nadinya sudah mulai teraba, akalnya sudah mulai hangat misalnya ya. Nah berarti tanda-tanda shock sudah hilang atau circulation clear. Oke, paham ya? Oke, sekarang dari circulation masuk ke disability. Disability itu apa sih? Kesadaran ya, berarti teman-teman mengevaluasi lagi Pak, Bu, bisa dengar saya? Nanti evaluasi. Kan di awal tadi respon nih, pas pertama ketemu pasien ya. Itu kan teman-teman langsung menilai GCS. Masih ingat GCS? Masih. Nanti kalau udah jadi perawat IGD, ketika ngecek GCS, teman-teman cuman ngecek respon gini doang. Pak, Bu, bisa dengar saya? Ketika angkat kepala, teman-teman harus udah tahu skor GCS-nya berapa. Ya. Jadi biasanya nanti dari itu akan dievaluasi ketika teman-teman disability, ya, itu akan dievaluasi. Misalnya, ketika di awal GCS-nya skornya 3. Apa interpretasinya kalau 3? Koma, ketiga udah koma ya. Pas disability teman-teman cek respon lagi, ternyata dia udah di 5 skornya. Semi koma ya, berarti teman-teman udah tahu bahwa sudah mulai ada perubahan. Karena kan penurunan kesadaran itu adalah salah satu tanda dari shock ya. Nah, berarti kalau sudah ada perbaikan tingkat kesadaran, berarti sudah ada perbaikan dari perfusi atau sirkulasi di dalam tubuh pasien. Ya, kalau sudah, bisa juga teman-teman cek menggunakan pen light ya. Sini dilihat refleks dari pupilnya seperti apa. Nah, itu tadi sampai disability. Disability clear. Sekarang kita pindah ke exposure. Nah, di exposure kita tidak membutuhkan alat, tapi kita membutuhkan tenaga ya. Jadi exposure ini adalah pemeriksaan secara keseluruhan ya. Kalau kita lihat pemeriksaan fisik pasien gawat darurat itu kan berfokus pada bagian tubuh depan pasien ya. Kita kan harus tetap ngecek bagian belakang ya, takutnya ada luka atau ada udem gitu ya, atau ada bengkak dan lain-lain. Maka kita lakukan exposure. Exposure ini dilakukan dengan cara membuka baju pasien semuanya ya. Nah, kalau susah buka bajunya, kita boleh minta izin untuk menggunting. Ya, kita gunting baju pasien, baru kita lakukan tindakan exposure. Nah, tindakan exposure ini kita lakukan dengan teknik log roll. Ya, teknik log roll ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan exposure. Caranya, saya minta 3 orang di sini boleh. Nah, 1 orang itu di bagian kepala. Ya, karena nanti kepalanya harus ikut. Bentar ya. Dan 1 orang lagi atau tim yang nggak ada di sini, dia akan menjadi aba-aba ya, dan juga untuk ngecek bagian belakang. Dalam hitungan ketiga miringkan 1, 2, 3. Nah, bagian yang belakang dia ngecek keseluruhan ya. Exposure clear. No, aba-aba. Dalam hitungan ketiga diturunkan 1, 2, 3. Ya, jadi semua aba-aba ada di leader. Jangan kita hitung sendiri atau tadi ini ya. Kalau ngitung sendiri nanti yang bawah udah 3, di atas masih 1, pasti ada sensor. Ya. Selesai. Apa yang dilakukan? Evaluasi keseluruhan ya. Nanti leader akan tanya airway, nanti tim airway cek airway clear misalnya ya, tidak ada tanda-tanda suara nafas tambahan. Terus nanti leadernya jawab tanya lagi. Tim breathing, nanti yang breathing cek breathing clear, respirasi rate berapa gitu ya, tidak ada nafas, tidak ada bantuan otot nafas tambahan. Oke, breathing clear. Terus nanti circulation. Nah, circulation juga evaluasi. Circulation clear, tidak ditemukan tanda-tanda shock, tekanan darah sekian, nadi sekian gitu ya, tidak ada pendarahan masif. Nah, itu baru circulation clear. Disability exposure clear. Kalau sudah clear semua, maka kita anggap primary survey clear ya. Baru teman-teman boleh pindah ke secondary survey. Nah, sekarang kebayang nggak sama teman-teman kenapa saya selalu bilang saat di materi haram hukumnya kita melakukan secondary survey kalau primary survey-nya belum clear. Kebayang? Primary survey, secondary survey itu kan dilakukan head to toe ya, di kepala. Ya, kebayang teman-teman melakukan secondary survey, pasiennya masih ngap-ngapan. Gitu ya. Jalan konsen yang pertama, yang kedua, buang-buang waktu untuk
pasiennya. Jadi pastikan di primary itu sudah clear sehingga tanda-tanda vital atau hemodinamik pasien ini sudah stabil ketika kita melakukan secondary surgery. Ya, kebayang nggak sampai di sini? Kebayang ya. Nah, itu nanti yang akan teman-teman ujiankan ya. Nanti saat ujian saya akan membagi kelompoknya di hari H. Jadi Gak bisa ada kesempatan teman-teman untuk hanya menghafal satu. Misalnya saya mah RW gitu kan ya. Jadi teman-teman hafalin dari RW sampai exposure ya. Nanti leadernya saya pilih. Nanti leader yang milih siapa yang di RW, siapa yang di breathing, siapa yang di circulation. Nah nanti jangan sampai, ini kan pengalaman ya, saya cerita ke teman-teman ya. Jadi ketika ujian karena panik ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang dia tindakannya udah beres, bingung mau